Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segenap jamaah sekalian yang saya muliakan, mari sama-sama kaji kita pada malam hari ini. Kita buka dengan pembacaan Ummul Kitab. Mudah-mudahan dengan barokah Ummul Kitab, Allah Subhanahu wa taala pelihara iman Islam kita semua, segenap orang-orang tua kita, keluarga kita yang telah kembali kepada Allah. Semoga Allah ampunkan dosanya, Allah rahmati dalam kuburnya. Al-Fatihatu ila Syekh Mu'allib Al-Fakir Ahmad Asmuni Al-Jaruni wa ila abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyahina wa liman haqqun alaina. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afi wa'fu anhum wa ila hadratin Nabi Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'ulillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabb balligh maqasidana waghfir walladzi turja syafa'atuhu likulli hawim minal ahwali muqtahami. Ya Rabb Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha wa la yadhiqa Rasulullahi ja'uka bi idil karimu tajallab bithmi muntakimi. Ya Rabb Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Ya Rabb Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wa Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatuhu wa salamuhu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Qala Syaikh Mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fi daraini amin ya rabbal alamin. I'lam anna alamatas sa'adati ihda asyrata haslatin antakuna himmatuhu fil ibadati wa tilawatil Qur'an wa ayyakuna muhafidhan ala salatil khamsi wa antakuna suhbatahu ma'as salihin wallahu a'lam bishawab. Segenap jamaah sekalian yang saya muliakan, segenap pengurus Masjid Jami Baitur Rahmah, kaum bapak, kaum ibu, hadirin hadirat sekalian rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala
dengan limpahan taufik dan hidayahnya Allah perkenankan kembali kita dalam keadaan sehat, dapat melakukan kewajiban kita salat maghrib berjamaah. Kita sambung dengan menghidupkan salah satu sunnah Nabi kita Muhammad SAW, yaitu talabul ilmi. Mudah-mudahan semakin kita menambah ilmu, semakin bagus ibadah kita kepada Allah, dan bagus juga akhlak kita di dalam bermasyarakat. Amin ya rabbal alamin. Segenap jamaah sekalian yang saya muliakan, beberapa minggu yang lalu kita telah mengkaji tentang kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu disunnahkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika masuk waktu malam 100 kali. Ketika berakhir waktu malam juga 100 kali. Kapan itu masuk waktu malam? Maghrib. Kapan itu mau berakhir waktu malam? Yaitu sholat subuh. Jadi ada dua amaliyah yang sederhana, kalau kita lakukan manfaatnya cukup besar. Yang pertama, kalau kita masuk waktu malam ataupun berakhir waktu malam, yang pertama disunahkan oleh Nabi, disuruh ketika sholat wajib atau sholat sunnah itu membaca surah dua alam. Yaitu yang pertama surah Alam Nasroh. Ya, yang kedua surah Alam Taro. Ya, kata Nabi, man qara'a alamun wa alamun lam tusibuhu alamun. Siapa orang yang membaca dua surah ketika sholat wajib atau sholat sunnah pada waktu masuk waktu malam atau berakhir waktu malam, maka dia dijauhkan dari penyakit yang berat. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau kita zikir bersama itu ataupun zikir sendiri di masuk waktu malam, yaitu ba'da maghrib, atau berakhir waktu malam, yaitu ba'da subuh, disunahkan kita membaca kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu sunnahnya 100 kali. Manfaatnya apa? Kalau dia punya dosa besarnya diampuni oleh Allah. Kita yakin kita nggak punya dosa besar kepada Allah. Kita nggak syirik kepada Allah. Mudah-mudahan pun kita nggak durhaka sama orang tua. Kalau kita nggak punya dosa besar kepada Allah, ketika kalimat tauhid kita baca istiqomah 100 kali ba'da maghrib dan 100 kali ba'da subuh, manfaat yang kedua yaitu yufaru li ahlihi, Allah ampunkan dosa-dosa keluarganya. Siapa itu keluarganya? Yang ada di rumah kita, ada istri, ada anak, ada orang yang ikut kita, barangkali keponakan, orang tua, bisa juga pembantu. Kalau kita membaca lafaz itu, seluruh dosa-dosa kecil keluarga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dosa keluarganya diampuni oleh Allah, dosa yang kedua wali jironihi, dosa tetangganya. Jadi ini kalau kita pakai speaker, selagi speaker ini kedengeran, umpama disuruh kapling mendengarkan kalimat la ilaha illallah, maka seluruh dosa-dosa kecil masyarakat kapling diampuni oleh Allah dengan sababia apa? Sababia kita melafalkan kalimat la ilaha illallah di Masjid Baitur Rahmah. Iya. Caranya bagaimana? Ya berjamaah. Ya kalau sendiri ya barangkali supaya pakai pengeras suara kedengar ke lingkungan Masjid Baitur Rahmah. Ini kalimat la ilaha illallah. Yang kedua, manfaat kalimat la ilaha illallah kalau kita baca ba'da maghrib 100 kali, ba'da subuh 100 kali. Yang kedua, wa tajlibur rizki, dimudahkan datangnya rezeki ama kita. Ya. Kita itu ingin rezeki apapun mudah. Rezeki itu para jamaah sekalian ada 4. Ini saya sampaikan kemarin. 3 diberikan di dunia, 1 diberikan di akhirat.
Rezeki yang paling kecil, rezeki yang paling rendah itu adalah memiliki harta benda. Itu rezeki paling rendah. Punya rumah, punya kendaraan, punya sawah, punya tanah, itu rezeki paling rendah. Itu rezeki paling rendah. Ya, tingkatan paling rendah apabila kita memiliki rumah, kendaraan, tanah, sawah, itu paling rendah. Paling rendah itu. Ya, tapi semua manusia gue ingin memiliki itu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, rezeki tingkatan kedua yaitu rezeki sehat. Ya, kita punya duit 100 juta, mata nggak lihat, enak nggak? Atau ibu-ibu dah, matanya bagus, mau dijual sama suaminya, matanya 200 juta, mau nggak Bu? Nggak mau. Berarti mahalan mana Bu? Mata sama duit 200 juta. Ibu pilih mana Bu? Duit 200 juta sama mata buta. Pilih mana Bu? Atau mata sehat punya duit 200 juta? Dua-duanya, iya. Iya, nikmat sehat itu nikmat yang sangat berharga. Sangat berharga sekali. Biarkan harta kita pas-pasan, dunia kita pas-pasan, tapi kita sehat. Sehat kita, sehat suami kita, sehat anak kita, sehat cucu kita, udah enak. Makan sama nasi sama ayam geprek enak. Enak. Makan nasi sama daging empal enak. Ya, makan nasi sama ikan asin juga enak karena saya sehat. Coba nggak sehat, makan sama empal pahit, makan sama ayam geprek pahit, dikasih suami jeruk agak enak, dikasih apa aja nggak enak. Berarti nikmat yang kedua yang mudah-mudahan kita miliki yaitu nikmat sehat yang kedua. Rezeki yang ketiga yang Allah berikan di dunia sama kita ini rezeki nikmat anak cucu soleh, anak cucu taat. Anak cucu sama kita berbakti sayang sama kita, itu sangat berharga. Karena anak soleh, karena cucu soleh itu menghantarkan bahagia kita dari dunia sampai akhirat. Iya. Saya sampaikan minggu yang lalu, buat apa harta banyak kalau anak nggak soleh? Buat apa harta berlimpah kalau cucu nggak indah dipandang mata? Kira-kira kita enak gak punya duit di rumah 50 juta, tapi kita punya cucu di penjara Ibu, enak gak Bu? Nggak enak. Yang ingin duit ada, cucu ada, sehat, sayang lagi sama kita. Itu subhanallah, itu harta berharga. Anak cucu yang kita miliki menghantarkan kita bahagia dunia kita, bahagia akhirat kita. Ini sering saya sampaikan ke ibu ke bapak, kita ini rata-rata sudah punya anak, rata-rata sudah banyak yang punya cucu. Itu agar anak kita, cucu kita taat sama kita, sayang sama kita, taat sama Allah. Itu ketika kita gendong anak kita, gendong cucu kita yang kecil, disuruh berdoa kepada Allah, disuruh usap badannya, belakangnya, kepalanya disuruh usap anak kita, cucu kita. Doanya apa Ibu, Bapak sekalian? Masih ingat nggak? Ayo Ibu, Bapak, masih ingat nggak? Baru beberapa hari ini. Kalau ngusap kepala anak kita, ngusap kepala cucu kita, itu disuruh baca surah. Surahnya namanya surat Al-Qadar. Manfaatnya apa? Supaya cucu kita sehat, dijaga oleh Allah dari berbuat zina atau kena imbas zina. Iya, sambil usap cucu kita kepalanya, belakangnya, dibacakan surat Al-Qadar dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anjalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli
salamun hiya hatta matla'il fajr. Itu kalau ngusap belakangnya. Nah, kita cucu sering tuh kecil baru setahun 2 tahun habis kita mandiin disuruh usap. Kita bisa kalau habis mandiin cucu anak dikasih apa, Bu? Minyak telon, apalagi minyak kayu putih. Nah, itu ketika ngasih dadanya minyak telon, minyak kayu putih, anak kita, cucu kita disuruh kita berdoa kepada Allah supaya anak kita, cucu kita dijaga oleh Allah dari penyakit yang berat. Apa doanya? Sambil ngusap, sambil ngasih minyak telon, sambil ngasih minyak kayu putih, disuruh bacakan surat Al-Insyirah, Alam Nasrah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Itu sambil ngusap ke dada anak kita, ke dada cucu kita, disuruh bacakan surat Al-Insyirah supaya Allah jaga anak kita, cucu kita dari penyakit yang berat dan sulit obat-obatnya. Ini 3 nikmat yang Allah berikan di dunia. Yang keempat, nikmat yang Allah berikan di akhirat, rezeki yang di akhirat, dimasukkan ke dalam surga, berjumpa dengan Allah dan berjumpa dengan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini nikmat yang paling besar yang mudah-mudahan kita pun akan mendapatkan nikmat itu. Jadi kalimat la ilaha illallah kalau kita baca istiqomah ba'da maghrib 100, ba'da subuh 100, itu manfaatnya. Diampuni dosa kita, diampuni dosa keluarga kita, diampuni dosa tetangga kita, dimudahkan datangnya rezeki ama kita. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang tanda orang-orang yang bahagia. Orang bahagia itu bisa dilihat di dunia, kelihatan cirinya. Ya, apa itu tanda orang yang bahagia di dunia? Yang pertama, kita sering berdoa kepada Allah tuh. Allahumma ja'al fi ta'atika parohi wa sururi. Ya Allah, jadikan senangku, gembiraku dalam taat kepadamu. Jadi kita minta sama Allah, senang kita, bahagia kita dalam ketaatan kepada Allah. Apa itu tanda-tanda orang yang bahagia yang bisa dilihat di dunia? Yang pertama, antakuna himmatahu fil ibadah. Orang itu semangat untuk melakukan ibadah. Jadi ibadah kudu semangat. Iya. Kita azan zuhur, azan berkumandang di masjid, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Udah zuhur, siap-siap wudu, berangkat ke masjid, sholat jamaah. Jangan begini, ini namanya nggak semangat nih. Zuhur berkumandang, kata ibu-ibu, ya belum ngapa-ngapain ya, udah zuhur, udah zuhur, itu berarti nggak semangat menerima panggilan untuk ibadah. Ya, ketika azan asar berkumandang, bahagia ya Allah, sudah sampai asar lagi, kita sudah untuk ibadah lagi. Niat yang kuat untuk melakukan beribadah kepada Allah, baik ibadah mahdoh maupun ibadah gairu mahdoh. Jadi kita itu umurnya nggak panjang-panjang. Rata-rata umur umat Nabi Muhammad itu baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70. Di sini ada yang umurnya sudah 70 tahun lebih. Sudah. Bonus itu yang umurnya sudah 70 tahun. Umur umat Nabi itu baina sab'a wa sittin, antara 60 sampai 70. Orang yang usianya sudah di atas 63 tahun, apabila melakukan kekurangan-kekurangan ibadahnya, itu Allah hitung ibadahnya
ketika orang tersebut usianya sebelum 60. Dia waktu sebelum usia 60, 40, 50, 60 ibadahnya bagus. Nggak ada uzurnya. Baca Qur'annya, tahajudnya, jamaahnya nggak ada ujurnya. Tapi pas usia 63 tahun lebih, udah sakit-sakitan. Sholatnya ada kalanya lupa jumlah rakaatnya. Itu pada saat itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti dia ibadah ketika sebelum usia 60 tahun. Ya, jadi 63 tahun ke atas itu bonus buat umat Nabi besar Muhammad SAW. Kebaikannya Allah itu seperti dia ketika ibadah usia 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun yang dihitung itu oleh Allah. Inilah untungnya umat Nabi besar Muhammad SAW. Oleh karenanya ketika kita masih usia masih 40, 50, 60, ayo kita semangat ibadah supaya apa? Nanti ketika kita datang uzur sudah banyak kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Jangan begini nih, usia udah tua, 65 tahun udah sakit-sakitan. Dasaran saya punya bonus masih muda dulu ibadah. Nggak begitu, tetap ibadah. Karena kita nggak tahu ibadah kita yang diterima apakah di usia muda kita, apakah di usia tua kita nggak tahu. Yang terpenting ketika ada kewajiban perintah dari Allah kita lakukan dengan semampu kita. Kita berharap ibadah kita dengan segala kekurangannya, dengan segala kehilafannya diterima oleh Allah. Jadi yang pertama, orang yang bahagia itu punya semangat untuk ibadah. Yang kedua, orang yang bahagia itu punya semangat untuk apa? Watilawatil Quran. Semangat untuk baca Al-Quran. Al-Quran itu syafi'an li ashabi. Al-Quran itu akan memberikan pertolongan di hari kiamat nanti bagi orang yang membacanya. Akan menjadi penerang Al-Quran itu ketika orang tersebut masuk ke dalam kubur. Al-Quran itu akan menerangi mata kita. Ya, kalau kita rajin baca Al-Quran. Al-Quran mana yang kita baca yang menjadikan mata kita sehat? Al-Quran yang berada di kertas. Ya, itu Al-Quran yang masih asli, yang ada di kertas tuh, yang kita baca, yang 30 juz itu. Kalau yang di sini boleh nggak dibaca? Boleh. Cuman ini sudah campur dengan teknologi. Ya, ini cahayanya biasanya bisa ke mata. Ya, bisa dulu zamannya dulu belum ada HP kayak gini, jarang orang pakai kacamata. Tapi sekarang udah banyak pakai kacamata karena sinar radiasi dari HP. Jadi Al-Quran yang tertulis dalam Al-Quran tersebut yang kita baca itu menjernihkan pandangan mata kita. Orang-orang tua kita yang istiqomah baca Al-Quran sampai usianya 80 tahun itu matanya masih bagus, masih bisa masukkan benang ke dalam jarum. Kalau usia kita sudah masuk usia kenabian 60 tahun, itu Nabi pesankan, ini baik usia muda ataupun usia tua dipesankan oleh Nabi supaya kita jangan sampai kena penyakit P yang kedua. Kalau kita udah tua kan tuh penyakitnya TOP, tua, ompong, peot, itu pasti. Tua, ompong, peot. Tapi jangan P yang kedua, apa itu? Pikun. Sering Bu, yang pikun bapak-bapak apa ibu-ibu? Bu, bapak-bapak apa ibu-ibu? Dua-duanya, alhamdulillah. Berarti sadar bahwa kita pun nanti bakal tua. Tapi mudah-mudahan kita nggak pikun, jangan sampai kena penyakit pikun di hari tua. Apa pesan Nabi sama kita? Man qara'a fi kulli yaumin mi'ati ayatin lam yuktab minal ghafilin. Siapa orang yang membaca Al-Quran sehari paling sedikit 100 ayat, Allah jauhkan dari penyakit pikun.
paling sedikit 100 ayat. Yasin berapa ayat? 83 tambah Al-Waqiah 79. Tuh udah 100 lebih. Kalau istiqomah baca Yasin sama Al-Waqiah udah 100 lebih. Berarti kalau rajin baca itu sudah 100 ayat. Insya Allah Allah jaga dari pikun di hari tua kita. Syukur-syukur ditambah lagi dengan surah lain. Intinya setiap waktu ada kesempatan minimal 1 hari jangan kurang membaca Al-Quran dari 100 ayat. Al-Quran yang kita baca menyehatkan badan kita, dijauhkan dari penyakit pikun. Iya, pikun, iya. Yang kedua, Al-Quran itu kalau dibaca ada manfaat untuk penyakit kita. Ya. Ada penyakit yang namanya sakit kepala, itu namanya migrain. Ada penyakit kepala itu namanya selain migrain, apa yang namanya? Vertigo. Kalau orang Jawa namanya mumet endase. Iya. Kalau orang Betawi namanya 7 keliling. Iya, 7 keliling itu orang Betawi. Kalau mumet endase itu orang Jawa. Kalau orang kelahiran sekarang, kelahiran tahun 2000, itu namanya vertigo dan migrain. Itu kalau anak sekarang. Nah, itu ada ayat Al-Quran yang kalau kita yakini, kita baca, itu bisa menyembuhkan penyakit kepala. Yang terpenting yakin. Kalau kita sakitnya di sebelah kiri, disuruh baca ayat itu sambil dipijet-pijet. Nih pakai tangan kiri. Yaitu membaca surat Al-Hasyr ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'a mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Itu kalau pusing di kiri, pegang tangan kiri sambil diurut-urut. Kalau pusingnya di kanan, pakai tangan kanan, dipegang lagi, baca ayatnya. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'a mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Ini kalau di kanan pakai ini. Kalau pusingnya di depan pakai tangan kanan, dipijat-pijat bacanya ayat itu. Kalau ibu pusing udah baca surat Al-Hasyr ayat 21 nggak sembuh juga, suami kudu ngerti. Obatnya bukan itu, berarti harus ada tambahnya. Obat tambahnya apa ibu? Duit 1 juta, insya Allah yang tadi ibu meriang, insya Allah turun nggak bu panasnya bu? Turun. Kita suami kudu ngerti. Nah, supaya rezeki suaminya lancar, gampang, ibu bantuin doa yang di rumah. Jangan minta aja sama suami, bantu suami supaya dikasih kemudahan oleh Allah, dapat rezeki dari Allah. Suaminya pagi duhanya cuma 2 rakaat, ibu yang di rumah usahakan duhanya 6 rakaat. Apalagi sampai 12 rakaat. Bantu suami untuk mendapatkan keberkahan rezeki dari Allah. Itu untuk obat sakit kepala. Jadi banyak Al-Quran itu buat obat penyakit lahir. Jadi yang pertama, supaya kita dijauhkan oleh Allah dari penyakit pikun, jangan kurang sehari, yaitu minimal membaca ayat Al-Quran 100 kali. Yang kedua, kalau pusing, bacanya surat Al-Hasyr ayat 20-21. Ini. Jadi yang pertama, orang yang bahagia dunia itu punya semangat untuk ibadah dan semangat untuk membaca Al-Quran. Yang kedua, ini sebenarnya ada 11. Yang kedua,
Wa antakuna suhbatahu minas solihin. Hendaknya dia kumpul bergaul dengan orang-orang baik. Pada saat ini tadi kita memperingati 17 Agustus kemerdekaan Republik Indonesia yang keberapa? 79. Ini 17 Agustus itu merupakan angka berkaromat. Para pejuang bangsa, para pendiri bangsa Bung Karno, Bung Hatta itu menentukan kemerdekaan Indonesia, memproklamirkan kemerdekaan Indonesia itu bukan berdasarkan kemauan beliau, tapi berdasarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Pada tanggal 14-15 Agustus tahun 1945, para pemuda, ada Jong Japa, ada Jong Sumatera, ada Jong Kalimantan, itu mendesak Bung Karno, mendesak Bung Hatta supaya memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Ini dua tokoh bangsa ini orang yang dekat kepada para ulama. Maka ketika ada petunjuk dari mintanya para pemuda untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, akhirnya Bung Karno menghadap Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari di Tebuireng. Beliau itu, Bung Karno tinggalnya di Blitar. Jadi dari Blitar itu ke Jombang itu ke utara sedikit. Kurang lebih ya sekitar 20 menit lah kalau naik kendaraan. Pada saat itu beliau minta petunjuk kepada Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari di tanggal 15 Agustus. Pada saat itu ketika Bung Karno menghadap Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari di Tebuireng, pada saat itu kata Mbah Hasyim, engkau tak doa, tak mujahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti dulu saya minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dipanggillah yang namanya Kiai Haji Wahab Hasbullah Tapak Beras. Dipanggillah yang namanya Kiai Bisi Samsuri dan Anyar Jombang. Mereka berzikir, mereka memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka beristikharah minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan mujahadah para ulama, pendiri Nahdlatul Ulama ini, akhirnya diputuskan, disampaikan kepada Bung Karno supaya Indonesia diproklamirkan kemerdekaannya, diumumkan kepada rakyat, diumumkan kepada dunia bahwa Indonesia merdeka itu berdasarkan petunjuk ulama, diumumkannya adalah di hari Jumat pada bulan Ramadan, malam 17 Ramadan, paginya diumumkan itu kemerdekaan Indonesia. Bulannya bulan yang mulia, harinya hari yang mulia, tanggalnya pun tanggal yang mulia. 17 itu merupakan lambang bahwa orang muslim sehari semalam harus melakukan 17 rakaat. 17 yang kedua karena malamnya adalah malam Nuzulul Quran, terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Paginya hari Jumat merupakan hari penghulu dari segala hari, ya hari yang mulia namanya hari Jumat. Jadi kemerdekaan Indonesia itu merupakan hasil petunjuk para ulama, para pencetus bangsa, tidak melepaskan para ulama untuk menentukan kemerdekaan Indonesia. Mudah-mudahan dengan para pendiri bangsa yang begitu dekat dengan para ulama, selalu minta petunjuk kepada ulama. Mudah-mudahan di usia yang Indonesia ini sudah tidak muda lagi, 79, mudah-mudahan Indonesia aman, Indonesia barokah, mudah-mudahan Indonesia bersatu. Kalau Indonesia aman, Indonesia barokah, kita ibadah gampang, kita mengais rezeki gampang, kita silaturahmi pun
gampang. Kuncinya adalah Indonesia damai. Maka pesan para ulama kita, pendiri-pendiri bangsa kepada kita rakyatnya, penerus generasi orang-orang tua kita ditanamkan oleh para ulama, yaitu hubbul waton minal iman, cinta tanah air sebagian dari iman. Jadi orang Indonesia, rakyat Indonesia yang menjaga persatuan bangsanya, yang mereka cinta damai, yang mereka menghormati bermacam-macam agama, yang mereka menyayangi bermacam-macam bahasa di Indonesia, itu melambangkan bahwa dia beriman kepada Allah. Dia, orang tersebut, sholatnya bagus, baca Qur'annya bagus, tapi kerjanya demo kepada pemerintah. Ini dipertanyakan imannya kepada Allah. Jadi orang yang imannya bagus itu kepada pemerintah mendukung program-program yang baik. Kalau nggak ada yang baik dimusyawarahkan, bukan didemo. Ya. Jadi orang itu kalau imannya baik sama saudaranya, siapapun mereka akan berakhlak baik. Kita itu kan kepada tetangga itu ada, tangga kita itu ada 3 macam. Kita itu bersaudara ada 3 macam. Yang pertama saudara seagama. Yang kedua yang pertama ikhwanul islamiyah. Yang kedua ikhwanul watoniyah. Yang ketiga ikhwanul basyariyah. Pertama persaudaraan seagama. Kita nih mayoritas di Indonesia adalah muslim. Itu merupakan bagian saudara kita seakidah, seagama. Itu harus kita jaga, kita hormati. Yang kedua ikhwanul watoniyah, persaudaraan kebangsaan. Kita punya tetangga, punya teman kerja, nggak semuanya muslim, ada yang non muslim. Itu bagian kepada saudara kita, namanya saudara kebangsaan. Dia sholat, dia pergi ke tempat ibadahnya, kita nggak boleh ngelarang, biarkan dia ibadah. Dia ibadah di tempatnya, biarkan, selagi tidak mengganggu tempat kita. Biarkan, itu merupakan persaudaraan kebangsaan yang harus kita hormati, yang harus kita jaga. Jangan orang non-muslim ibadah di tempatnya, kita sebagai seorang muslim ganggu, dilarang. Dia ibadah di tempatnya, ini dipertanyakan iman kita. Berarti kita tidak cinta tanah air. Nah mereka itu ada kalanya sok kelewatan sih Pak ya. Orang udah punya agama, orang sudah ibadah, diajak supaya masuk agamanya. Ya ini kalau gini sikapnya kepada teman kita, kepada sahabat kita, sikapnya adalah lakum dinukum waliyadin. Kamu ibadah silakan di tempat kamu, saya ibadah di tempat saya. Kita kerja, ayo kita kerja, bermuamalah silakan. Tapi masalah prinsip agama itu masing-masing, nggak boleh menghina, nggak boleh merasa paling benar, harus saling sayang dan menghormati. Itu namanya ikhwanul watoniyah, persaudaraan kebangsaan. Yang ketiga, ikhwanul basyariyah, persaudaraan kemanusiaan. Ini udah tingkat paling tinggi. Ini yang punya, kalau kita cukup dua, yaitu ikhwanul islamiyah, ikhwanul watoniyah. Ikhwanul basyariyah ini udah tingkat tinggi dah. Ini biasanya seperti dulu Gus Dur, Allah yarham, itu kepada non muslim dia itu rangkul. Kan pernah tuh di Jogja dulu ada pastor. Setiap dia datang ke Gunung Kidul itu nyebarkan agama. Akhirnya sama Gus Dur, ketika dia datang ke Jogja ditemani oleh Gus Dur. Apa kata masyarakat, kok Gus Dur berteman dengan pastor? Apa jawab Gus Dur? Iya, kalau saya temani dia datang ke Jogja, ke Gunung Kidul, dia itu nggak bisa nyebar agama, tapi dia hanya ngasih sembako. Sembakonya didapatkan oleh masyarakat, tapi agamanya nggak disebarkan di Gunung Kidul. Kenapa? Karena berteman dengan Gus Dur. Coba kalau pastor itu datang ke Gunung Kidul, ekonomi orang Gunung Kidul susah, dikasih sembako, dikasih uang, disuruh ikut agamanya, masuk nggak?
masuk. Tapi karena akhlaknya mulia Gus Dur, kepada pastor dia berteman, ketika dia berdakwah kepada satu tempat, akhirnya yang sampai ke tempat itu bukan ajaran agamanya, tapi cuman kasih sayangnya. Sampailah bantuan uangnya, sampailah bantuan sembakonya, tapi agamanya tidak disampaikan kepada masyarakat Indonesia. Itu akhlak ikhwanul basyariyah, persaudaraan kemanusiaan. Kita ini orang biasa. Kita ini barangkali tidak ke Palestina, tapi kita kalau berdoa kepada Allah, melihat penderitaan saudara kita di Palestina itu tuh susah. Minimal bagi kita yang di Indonesia, minimal berdoa kepada Allah. Supaya apa? Supaya Allah turunkan junudan lantaroha, bala tentara yang nggak bisa dilihat oleh manusia. Apa itu bala tentara yang nggak bisa dilihat oleh manusia? Bisa badai, bisa tsunami, bisa angin yang menghancurkan tempat-tempat itu adalah tentara Allah, cara Allah menghancurkan musuh-musuhnya. Nah, kita kita tidak bisa berjuang ke sana. Jika kita cukup di tanah air kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan saudara kita yang seakidah, yang berada di Palestina, Allah berikan kesabaran, Allah berikan kemenangan, mudah-mudahan musuh-musuh yang menghancurkan Baitul Maqdis, yang memerangi saudara-saudara kita di sana, mudah-mudahan Allah turunkan bala tentara yang tidak bisa dilihat oleh mata. Jadi kita di hari kemerdekaan ini kita bersyukur kepada Allah. Kita baca Al-Fatihah, kita doakan mereka, mudah-mudahan kita sebagai anak bangsa bisa meneruskan kebaikan-kebaikan pejuang bangsa ini. Mari sama-sama di 17 Agustus ini, di malam ini, mari sama-sama kita doakan segenap orang-orang tua kita, penerus bangsa ini, pejuang bangsa ini, mudah-mudahan segala kebaikannya Allah jadikan amal jariah. Mudah-mudahan kita sebagai anaknya, cucunya, mudah-mudahan dapat meneruskan kebaikan mereka. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fanna ya karim wa'fanna ya rahim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi syafaatil Fatihah wa bi mu'jatil Fatihah. Iftah lana abwaabal khair waj'alna min ahlil khair wa waffiqna ilal khair wa akhiru da'wana wa da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Maafin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.